Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 6. Saya Dina Amelia, saya Putri Aprilinda, saya Selvina Afriani, saya Suci Dwi Payanara Madani, saya Safira Mawanda. Saya Ranji Desmana Ginting. Nah, di sini kami akan mempresentasikan materi kami mengenai analisis kredit. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai likuiditas dan modal kerja. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk mengonversikan aset menjadi kas dan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jangka pendek di sini dilihat dari kurun waktu 1 tahun atau dapat dilihat dari operasi normal yang meliputi siklus penjualan, penagihan, dan juga pembelian. Likuiditas di sini diperlukan dan sangat penting untuk memenuhi kewajiban jangka pendek karena jika likuiditasnya kurang di dalam suatu perusahaan tersebut, maka perusahaan tersebut akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan sebuah keuntungan sehingga perusahaan tersebut akan mengalami insolvabilitas atau yang namanya kebangkrutan. Modal kerja secara luas juga digunakan sebagai ukuran paling penting atas likuiditas, karena modal kerja ini juga didefinisikan sebagai kelebihan atas aset lancar untuk likuiditas jangka pendek. Dan modal kerja ini juga sebagai yang mencerminkan pengaman untuk kreditor atas untuk memenuhi kontingensi atas ketidakpastian dari arus kas masuk dan arus kas keluar dari sebuah perusahaan tersebut. Di sini saya juga akan menjelaskan mengenai aset lancar dan juga liabilitas jangka pendek, yang dimana kita ketahui bahwasanya aset lancar itu adalah aset yang paling liquid yang dapat dicairkan sewaktu-waktu, seperti barang kas yang digunakan secara wajar untuk dapat direalisasikan serta dijual atau diperdagangkan untuk memenuhi kewajiban dari liabilitas jangka pendek. Nah, liabilitas jangka pendek di sini adalah kewajiban yang harus dibayarkan atau dilunaskan dalam jangka waktu dalam kurun waktu 1 tahun dan dilaporkan di dalam laporan posisi keuangan dan dianalisis jika telah dilaporkan untuk dipertimbangkan mengenai pelunasannya. Dan juga perlu dipertimbangkan lagi, ada 3 hal umum yang perlu dipertimbangkan dalam mencatat liabilitas jangka pendeknya, yaitu seperti liabilitas kontingensi yang berhubungan dengan jaminan pinjaman. Yang kedua, ada pembayaran sewa minimum di masa mendatang berdasarkan perjanjian atas sewa, lalu adanya kontrak atas konstruksi ataupun akuisisi aset jangka panjang yang seringkali kita disuruh melunasi dalam jumlah yang cukup besar. Di sini saya juga akan menjelaskan mengenai ukuran likuiditas modal kerja, yang dimana perjanjian pinjaman dan identik obligasi atau kontrak kerja obligasi itu seringkali berisikan tentang ketentuan pengelolaan tingkat modal kerja minimum. Analis laporan keuangan menilai keseluruhan modal kerja itu untuk kebijakan investasi, sementara instansi pemerintah keseluruhan modal kerja itu untuk menilai kebijakan tindakan ataupun untuk peraturan. Dan selain itu di dalam laporan keuangan yang dipublikasikan itu akan terdapat perbedaan antara aset lancar dengan tidak lancar serta liabilitas jangka pendek ataupun jangka panjang sebagai respon atas kebutuhan dari pengguna lainnya. Di sini saya juga menjelaskan mengenai ukuran likuiditas berdasarkan rasio lancar, yang dimana rasio lancar ini dapat diperhitungkan dengan rumus rasio lancar sama dengan aset lancar dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Dan rasio lancar ini juga digunakan dengan pengukuran relatif yang bertujuan untuk membedakan antar perusahaan berdasarkan likuiditasnya, serta membantu perusahaan dalam memperhitungkan luasnya rasio lancar. Saya juga akan menjelaskan mengenai relevansi rasio lancar. Ada 3 alasan mengapa rasio lancar secara luas digunakan sebagai ukuran likuiditas, yang dimana untuk mengukur yang pertama, cakupan liabilitas jangka pendek, yang dimana semakin besar aset lancar yang ada pada perusahaan, maka perusahaan tersebut semakin besar untuk ada jaminan dalam membayar utang jangka pendeknya. Yang kedua, itu ada penyangga buffer saat terjadi kerugian, yang dimana semakin besarnya rasio lancar,
maka semakin kecil resiko terjadinya kerugian terhadap perusahaan tersebut. Yang ketiga, ada cadangan dana likuid, yang dimana ini sebagai margin of safety dalam menghadapi ketidakpastian atau guncangan dari arus kas tersebut. Ada keterbatasan rasio lancar, yang dimana rasio lancar ini adalah ukuran likuiditas yang mengukur seberapa besar aset lancar dapat menutupi kewajiban jangka pendeknya. Namun, perusahaan yang memiliki rasio lancar yang tinggi tidak selamanya arus kasnya akan baik dan lancar di masa mendatang, karena arus kas di perusahaan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, satu, ada penjualan, pengeluaran, laba yang tidak tercermin di dalam rasio ini, sehingga perusahaan perlu menganalisis lebih lanjut terhadap komponen aset lancar dan juga liabilitas jangka pendek untuk mendapatkan ukuran likuiditas yang lebih baik. Pembilang rasio lancar, ada 5 komponen aset lancar yang menggunakan analisis dari rasio lancar. Yang pertama yaitu ada kas atau setara kas, yang kedua ada efek yang diperdagangkan, yang ketiga ada piutang usaha, yang keempat ada persediaan, dan yang kelima adalah biaya bayar di muka. Baik, selanjutnya adalah penyebut rasio lancar. Nah, fokus dari rasio lancar adalah liabilitas jangka pendek. Liabilitas ini merupakan sumber kas yang sama dengan piutang dan persediaan yang menggunakan kas. Liabilitas jangka pendek ditentukan oleh penjualan dan kemampuan perusahaan untuk memenuhinya saat jatuh tempo. Nah, ada 3 kesimpulan mengenai rasio lancar dalam analisis. Yang pertama, likuiditas itu tergantung pada besarnya arus kas prospektif dan pada tingkat kas dan setara kas yang lebih rendah. Kedua, tidak ada hubungan langsung antara saldo akun modal kerja dengan kemungkinan pola arus kas di masa depan. Yang ketiga, kebijakan manajerial mengenai piutang dan persediaan terutama diarahkan pada pemanfaatan aset yang efisien dan menguntungkan, serta yang kedua berdasarkan likuiditas. Nah, selanjutnya masih dalam penyebut rasio lancar. Saat menggunakan rasio lancar, terdapat 2 elemen yang harus dievaluasi dan diukur sebelum rasio lancar dapat berguna untuk membentuk dasar analisis. Yang pertama yaitu kualitas aset lancar liabilitas jangka pendek. Yang kedua, tingkat perputaran aset lancar maupun liabilitas jangka pendek, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mengonversikan piutang dan persediaan menjadi kas, serta untuk membayar liabilitas jangka pendek. Nah, selanjutnya itu mengenai analisis komparatif. Analisis tren rasio lancar harus diinterpretasikan sepanjang waktu secara cermat. Perubahan rasio ini tidak selalu menunjukkan perubahan pada likuiditas ataupun kinerja operasi. Pengembangan perusahaan yang seringkali mengiringi keberhasilan operasi akan menimbulkan persyaratan modal kerja yang lebih besar. Nah, contohnya bisa teman-teman lihat pada gambar yang ada di slide, di mana pada Technology Resources Inc. mengalami peningkatan aset lancar 2 kali lipat dan peningkatan 4 kali lipat pada liabilitas jangka pendeknya tanpa perubahan modal kerjanya. Hal ini menyebabkan pemerasan kemakmuran yang dibuktikan dengan penurunan sebesar 50% pada rasio lancar. Materi selanjutnya mengenai manajemen rasio. Nah, analisis itu harus memperhatikan manajemen rasio atau yang bisa dikenal dengan istilah window dressing. Manajemen itu biasanya mempercepat penagihan utang, mengurangi persediaan di bawah tingkat normal, dan menunda pembelian normal. Kemudian, arus kas masuk dari aktivitas ini digunakan untuk membayar kewajiban lancar. Baik, materi selanjutnya itu mengenai analisis rule of thumb. Aturan praktis atau rule of thumb sering diterapkan jika rasio lancar sebesar 2:1 atau lebih baik, maka perusahaan secara finansial dapat dikatakan sehat. Sementara jika rasio itu lebih rendah dibandingkan 2:1, maka mencerminkan peningkatan risiko likuiditas. Evaluasi rasio lancar berdasarkan aturan lain akan diragukan karena yang pertama, kualitas rasio lancar dan komposisi kewajiban lancar itu lebih penting dalam evaluasi rasio lancar. Yang kedua, persyaratan modal kerja bervariasi, bergantung pada kondisi industri dan jangka waktu siklus perdagangan bersih perusahaan. Materi selanjutnya itu mengenai analisis siklus perdagangan neto. Nah, kebutuhan modal kerja perusahaan itu tentunya dipengaruhi oleh investasi persediaan yang diinginkan dan hubungan antara syarat kredit dan pemasok dengan kredit yang diberikan kepada pelanggannya. Pertimbangan ini menentukan siklus perdagangan neto atau yang biasa disebut dengan net trade cycle perusahaan.
Nah, selanjutnya masih dalam analisis siklus perdagangan neto, seperti yang teman-teman bisa lihat, ada gambar yang bisa dilihat juga pada buku, di mana pembilang dan penyebut disesuaikan pada basis yang konsisten. Khususnya, piutang usaha dilaporkan dalam dolar penjualan, dibagi dengan penjualan per hari. Persediaan dilaporkan pada biaya perolehan, dibagi dengan beban pokok per hari. Lalu, utang usaha dilaporkan dalam dolar pembelian, dibagi dengan pembelian per hari. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai ukuran likuiditas dengan rasio berbasis kas. Yang pertama ada rasio kas terhadap aset lancar. Ini merupakan suatu ukuran tingkat likuiditas aset lancar. Nah, ukuran ini dikenal sebagai rasio kas terhadap aset lancar. Rumus untuk menghitungnya yaitu kas ditambah setara kas ditambah efek yang dapat diperdagangkan dibagi dengan aset lancar. Lalu yang kedua ada rasio kas terhadap liabilitas jangka pendek. Ini berguna untuk mengukur kecukupan kas. Untuk menghitungnya sendiri itu rumusnya yang pertama ada kas ditambah setara kas ditambah efek yang dapat diperdagangkan lalu dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya yakni tentang analisis likuiditas berbasis aktivitas operasi. Jadi, likuiditas ini merujuk pada kecepatan dalam mengonversi piutang usaha menjadi kas. Tingkat perputaran piutang itu menjadi ukuran dalam kecepatan ini. Adapun rumusnya, penjualan kredit bersih per rata-rata piutang usaha. Jadi, pada rasio ini itu hanya memasukkan penjualan kredit karena berisi penjualan kas tidak menimbulkan piutang. Karena laporan keuangan itu jarang mengungkapkan penjualan kas dan kredit secara terpisah. Jadi seringkali harus dihitung dengan menggunakan angka penjualan bersih. Nah, jadi di sini ada contoh perputaran piutang, yakni konsumer elektronik melaporkan penjualan sebesar $1.200.000, saldo awal piutangnya sebesar $150.000 dan saldo akhirnya sebesar $250.000, maka $1.200.000 per 150.000 ditambah 250 dibagi 2. Jadi 1.200.000 per 200.000 sama dengan 6. Selanjutnya, jumlah hari penjualan piutang. Jadi rasio perputaran piutang usaha ini mengukur kecepatan penagihan dan berguna untuk perbandingan. Jumlah hari penagih piutang ini mengukur jumlah hari yang dibutuhkan untuk menagih piutang berdasarkan piutang akhir tahun piutang. Nah, selanjutnya perhitungan jumlah hari penjualan dalam piutang menggunakan contoh sebelumnya. Di sini contoh sebelumnya piutang usahanya itu $250.000 per rata-rata penjualan harian, yakni $1.200.000 per 360 hari, maka $250.000 per 3.333 sama dengan jumlah hari penjualan dalam piutangnya yakni 75 hari. Dengan menggunakan contoh ini, maka periode penagihan piutangnya adalah 360 per 6, dapatlah hasilnya 6 periode. Kemudian, jika periode penagihan ini dibandingkan dengan perjanjian penjualan, maka dapat dinilai bahwa banyaknya pelanggan yang melunasi piutang tepat waktu. Misalnya, jika perjanjian kreditnya 40 hari, maka periode penagihan rata-ratanya 75 hari. Jadi dapat dicerminkan dengan kondisi yang pertama itu upaya penagihan yang buruk, kemudian yang kedua penundaan pembayaran dari pelanggan, yang ketiga pelanggan dalam kesulitan keuangan. Kemudian ini ada interpretasi likuiditas piutang. Jadi tren periode penagihan antara waktu itu penting untuk menilai kualitas dan likuiditas dalam piutang. Nah, kemudian ada hubungan antara cadangan piutang tak tertagih dengan piutang kotor. Jadi, jika terjadi peningkatan, rasio ini akan menunjukkan penurunan penagihan piutang sepanjang waktu. Sebaliknya, jika terjadi penurunan, maka menunjukkan perbaikan penagihan atau perlu mengevaluasi kembali cadangan piutang tak tertagih. Kemudian ada perputaran persediaan. Jadi perputaran persediaan ini mengukur kecepatan rata-rata persediaan bergerak keluar masuk perusahaan. Adapun rumus perhitungannya yakni harga pokok penjualan per rata-rata persediaan. Jadi persediaan rata-rata itu dihitung dengan menambahkan saldo awal dan akhir persediaan, kemudian membagi dengan 2.
Nah, selanjutnya itu ada hari penjualan dalam persediaan. Ukuran perputaran persediaan lain ini berguna untuk menilai kebijakan pembelian dan produksi perusahaan adalah jumlah hari untuk menjual persediaan. Adapun rasio tersebut dihitung dengan persediaan sama dengan harga pokok penjualan per 360 hari. Jadi rasio ini menggambarkan jumlah hari yang dibutuhkan untuk menjual persediaan akhir dan mengasumsikan tingkat penjualan tertentu. Nah, selanjutnya interpretasi perputaran persediaan. Perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk melihat apakah penurunan perputaran persediaan ini disebabkan penumpukan persediaan untuk mengantisipasi terjadinya peningkatan penjualan. Kemudian dalam mengevaluasi perputaran persediaan ini perlu waspada terhadap pengaruh alternatif prinsip akuntansi untuk menghitung komponen rasio. Kemudian ada likuiditas liabilitas jangka pendek. Jadi ada dua alasan mengapa penting dalam menghitung modal kerja maupun rasio lancar. Yang pertama itu, liabilitas jangka pendek itu digunakan dalam menentukan apakah kelebihan aset lancar atas liabilitas jangka pendek itu mampu memberikan margin keselamatan yang memadai. Kemudian yang kedua itu, liabilitas jangka pendek dikurangi dari aset lancar untuk menghitung modal kerja. Selanjutnya, kualitas liabilitas jangka pendek. Jadi, kualitas liabilitas jangka pendek ini harus dinilai berdasarkan tingkat urgensi dalam pembayaran. Jika arus dananya masuk dari pendapatan saat ini, dipandang sebagai dana yang tersedia untuk membayar liabilitas. Kemudian di sini ada jumlah hari pembelian dalam utang usaha. Jadi dihitung dengan rumus utang usaha per HPP dibagi dengan 360 hari. Jadi jumlah hari rata-rata utang belum dibayar ini memberikan indikasi waktu rata-rata yang dibutuhkan perusahaan untuk membayar kewajiban kepada pemasoknya. Mengenai ukuran likuiditas tambahan. Nah, jadi ukuran likuiditas tambahan atau juga dikenal dengan additional liquidity measure adalah indikator keuangan tambahan yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan atau individu dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, kemudian di dalam ukuran likuiditas tambahan ini ada yang dinamakan dengan komposisi aset lancar, di mana komposisi aset lancar mempengaruhi kekuatan dan kelemahan likuiditas perusahaan. Ukuran likuiditas tambahan memberi penilaian yang lebih realistis dengan memperhitungkan seberapa cepat aset lancar tertentu dapat dikonversi menjadi kas. Nah, setelah kita mengenal dengan yang dinamakan dengan komposisi aset lancar, kita akan membahas mengenai rasio cepat. Rasio cepat adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset yang paling liquid selain persediaan. Rasio ini penting karena penilaian seringkali membutuhkan waktu untuk dijual atau dikonversi menjadi kas, di mana rasio cepat ini memiliki rumus, yakni kas ditambah setara kas ditambah piutang usaha dibagi dengan kewajiban lancar. Nah, kemudian kita masuk ke ukuran arus kas. Di dalam ukuran likuiditas tambahan ini ada juga yang dinamakan dengan ukuran arus kas. Ukuran arus kas dalam konteks ukuran likuiditas tambahan mengacu pada rasio-rasio yang menggunakan arus kas operasi untuk menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini lebih mencerminkan kemampuan nyata perusahaan menghasilkan kas dibanding hanya mengandalkan data akuntansi dari neraca. Nah, adapun rumus dari ukuran arus kas ini yakni arus kas dari aktivitas operasi dibagi dengan kewajiban lancar. Nah, kemudian kita masuk ke fleksibilitas keuangan. Fleksibilitas keuangan adalah kemampuan perusahaan untuk menghadapi gangguan tak terduga dalam arus dana, seperti dengan meminjam, menjual aset, atau menyesuaikan operasional. Kapasitas meminjam dipengaruhi oleh profitabilitas, stabilitas, ukuran,
posisi industri, struktur modal, serta kondisi pasar. Pendanaan awal atau jalur kredit terbuka menjadi sumber kas yang penting. Penilaian fleksibilitas juga mempertimbangkan peringkat surat berharga, pembatasan penjualan aset, sifat beban perusahaan, dan kemampuan merespon perubahan kondisi dengan cepat. Kemudian kita masuk ke diskusi dan analisis manajemen. Securities and Exchange Commission mewajibkan perusahaan menyertakan diskusi dan analisis manajemen dalam laporan tahunan yang membahas kondisi keuangan dan hasil operasi. Bagian ini mencakup pembahasan likuiditas, tren, permintaan, komitmen, atau ketidakpastian yang mempengaruhi kemampuan menghasilkan kas. Nah, jika terdapat kekurangan likuiditas yang material, manajemen harus menjelaskan langkah perbaikan serta mengidentifikasi sumber likuiditas internal dan eksternal. Kemudian, kita masuk ke bagian analisis bagaimana jika. Nah, analisis bagaimana jika ini kalau di dalam bahasa Inggris itu disebut dengan what if analysis. Adalah metode analisis keuangan atau bisnis yang digunakan untuk mengevaluasi berbagai kemungkinan hasil dari suatu keputusan atau perubahan kondisi dengan cara mengubah satu atau lebih variabel input. Tujuannya adalah untuk memahami dampak dari skenario tertentu terhadap hasil akhir. Dengan analisis bagaimana jika, perusahaan dapat menguji bagaimana perusahaan pada variabel tertentu mempengaruhi likuiditas. Analisis bagaimana jika memungkinkan manajemen untuk mengantisipasi perubahan dan mengelola risiko terhadap likuiditas perusahaan dengan lebih baik, sehingga tetap mampu memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya. Sekian materi dari saya, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai struktur modal dan solvabilitas, dan di mana solvabilitas ini merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya dan memiliki hubungan erat dengan struktur modal, yaitu perbandingan antara penggunaan ekuitas dan utang. Berbeda dengan likuiditas yang berkaitan dengan kewajiban jangka pendek, solvabilitas ini lebih menitik beratkan pada kondisi keuangan jangka panjang. Nah, terdapat 3 elemen penting dalam analisis solvabilitas, yaitu struktur modal, kemampuan menghasilkan laba, dan perjanjian pinjaman. Selanjutnya mengenai pentingnya struktur modal. Struktur modal merupakan pendanaan ekuitas dan utang pada suatu perusahaan yang biasanya dilihat berdasarkan besaran relatif berbagai sumber pendanaan. Nah, stabilitas keuangan perusahaan serta resiko gagal melunasi utang itu bergantung pada sumber pendanaan serta jenis dan jumlah aset yang dimiliki perusahaan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis struktur modal karena utang dan ekuitas memiliki karakteristik yang berbeda terkait resiko dan manfaat bagi perusahaan. Nah, ekuitas ini merujuk pada modal resiko suatu perusahaan, di mana karakteristik dari modal ekuitas ini mencakup imbal hasil yang tidak pasti atau tidak ditentukan, serta tidak memiliki pola pembayaran kembali. Nah, biasanya ekuitas ini bersifat permanen, serta tidak memiliki persyaratan kewajiban dividen yang bersifat wajib. Berbeda dengan modal ekuitas, modal utang jangka pendek maupun jangka panjang harus dilunasi. Nah, semakin besar proporsi utang pada struktur modal perusahaan, maka semakin tinggi beban tetap dan komitmen pembayaran kembali atau pelunasan yang ditimbulkan. Selanjutnya itu mengenai konsep leverage keuangan, di mana leverage keuangan ini adalah penggunaan utang untuk meningkatkan imbal hasil atau laba. Leverage keuangan ini merujuk pada jumlah pendanaan utang pada struktur modal perusahaan. Perusahaan dengan leverage keuangan ini disebut dengan perdagangan atas ekuitas atau trading on the equity. Nah, leverage keuangan ini meningkatkan potensi keuntungan dan kerugian. Perusahaan yang berdagang atas ekuitas memanfaatkan utang untuk meningkatkan imbal hasil yang lebih tinggi bagi pemegang saham.
Namun, leverage hanya menguntungkan jika laba atas aset lebih besar dari biaya bunga setelah pajak. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai komposisi struktur modal dan solvabilitas. Nah, di sini kita akan membahas mengenai definisi dari struktur modal dan solvabilitas. Nah, struktur modal adalah kombinasi antara utang dan ekuitas yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional dan investasi. Struktur modal sangat penting untuk menentukan tingkat risiko keuangan dan kemampuan memenuhi kewajiban. Nah, kemudian mengenai leverage keuangan. Leverage keuangan adalah penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan untuk meningkatkan potensi keuntungan atau return on equity. Meskipun utang dapat membantu ekspansi usaha, ia juga membawa risiko karena menimbulkan beban tetap seperti bunga dan angsuran pokok yang harus dibayar secara rutin. Dan jika perusahaan mengalami kekurangan kas, kegagalan membayar utang dapat menyebabkan penurunan kepercayaan kreditor, peringkat kredit, dan meningkatkan risiko kebangkrutan. Oleh karena itu, semakin tinggi leverage, semakin besar pula risiko insolvensi, terutama jika arus kas itu tidak stabil. Nah, materi selanjutnya mengenai definisi solvabilitas. Nah, solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka panjangnya. Ini merupakan ukuran penting bagi kreditor dan investor untuk menilai apakah perusahaan itu berada dalam posisi keuangan yang sehat atau tidak. Nah, solvabilitas itu berhubungan langsung dengan struktur modal, yang dimana semakin tinggi proporsi utang dan struktur modal, semakin besar pula risiko bahwa perusahaan akan gagal dalam memenuhi kewajibannya. Nah, ada beberapa ukuran-ukuran leverage dan risiko insolvabilitas. Yang pertama itu ada debt to equity ratio atau DER, yang dimana menunjukkan perbandingan utang terhadap ekuitas. Yang dapat dirumuskan DER sama dengan total utang dibagi dengan ekuitas. Nah, semakin tinggi rasio ini, semakin besar pula ketergantungan perusahaan pada utang, yang berarti risiko keuangannya jauh lebih tinggi. Yang kedua itu debt ratio, yang dimana mengukur seberapa besar total aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Yang dapat dirumuskan debt ratio sama dengan total utang dibagi dengan total aset. Nah, rasio ini menunjukkan seberapa besar beban kewajiban terhadap seluruh aset perusahaan. Nah, yang ketiga itu interest coverage ratio, yang dimana mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar bunga utang dari laba operasi. Yang dapat dirumuskan interest coverage ratio sama dengan EBIT dibagi dengan beban bunga. Nah, rasio yang rendah ini mengindikasikan bahwa perusahaan mungkin kesulitan membayar bunga utang. Nah, yang keempat itu times burden coverage ratio, yang dimana mengukur kemampuan perusahaan untuk menutup seluruh kewajiban tetap seperti bunga dan angsuran pokok yang dari kas yang tersedia. Nah, yang kelima itu cash flow to debt ratio, yang dimana mengukur kemampuan kas operasional perusahaan untuk melunasi utangnya. Yang dapat dirumuskan cash flow to debt ratio sama dengan arus kas dari operasi dibagi dengan total utang. Yang dimana rasio ini tuh sangat penting karena memperlihatkan likuiditas nyata perusahaan dalam menghadapi kewajiban jangka panjang. Selanjutnya itu mengenai laporan common size dalam analisis solvabilitas. Nah, definisi dari analisis common size itu adalah cara untuk melihat komposisi struktur keuangan perusahaan yang dimana dapat dilakukan dengan mengubah angka-angka laporan keuangan yang menjadi presentasi dari total, misalnya dari total modal atau total kewajiban maupun dari ekuitas. Nah, tujuannya itu untuk mempermudah perbandingan antara periode atau antar perusahaan, khususnya dalam menganalisis risiko atau solvabilitas. Nah, ada tujuan dan manfaat dari analisis common size ini. Yang pertama itu mengetahui komposisi pendanaan perusahaan. Yang kedua itu mempermudah membandingkan antara perusahaan yang berbeda atau antara periode waktu yang berbeda. Yang ketiga itu fokus analisis ini biasanya pada sumber pendanaan jangka panjang, terutama ekuitas dan utang jangka panjang. Baik, materi selanjutnya itu mengenai ukuran struktur modal untuk analisis solvabilitas. Yang pertama itu ada rasio struktur modal atau capital structure ratio, yang dimana rasio struktur ini dapat digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan atau solvabilitas. Yang kedua itu mampu mengukur komposisi utang dan modal sendiri dalam pembiayaan perusahaan. Nah, ukuran yang kedua itu ada
rasio total utang terhadap total modal atau total debt to total capital ratio, yang dimana dapat mengukur seberapa besar total utang dibandingkan dengan total modal, yang dapat dirumuskan rasio utang itu sama dengan total utang dibagi dengan total modal. Nah, semakin tinggi rasio ini, semakin besar pula ketergantungan perusahaan terhadap utang, yang berarti risiko keuangannya itu jauh lebih tinggi. Materi selanjutnya itu mengenai total utang terhadap total modal. Nah, yang dimana rasio ini menunjukkan seberapa besar porsi utang dalam keseluruhan sumber dana atau modal yang digunakan oleh perusahaan. Jadi kita melihat dari 100% dana ini yang dipakai perusahaan dan berapa persen yang berasal dari utangnya itu. Nah, dapat dirumuskan total utang terhadap total modal itu sama dengan total utang dibagi dengan total modal. Nah, semakin tinggi rasio ini, semakin besar pula ketergantungan perusahaan terhadap pendanaan berbasis utang. Materi selanjutnya itu mengenai total utang terhadap modal ekuitas, yang dimana rasio ini membandingkan jumlah utang perusahaan dengan modal pemilik atau ekuitas. Nah, kita itu ingin tahu nih berapa besar utang yang dibandingkan dengan dana milik kita sendiri. Nah, dapat dirumuskan total utang terhadap ekuitas itu sama dengan total utang dibagi dengan ekuitas pemegang saham. Nah, rasio ini memberi gambaran seberapa berani perusahaan mengambil utang. Maksud mengambil utang ini mengambil risiko untuk mengutang. Nah, jika terlalu tinggi bisa menunjukkan perusahaan itu terlalu banyak utang dan mungkin punya risiko keuangan yang lebih besar, apalagi kalau pendapatannya itu turun. Kemudian itu utang jangka panjang terhadap modal ekuitas, yang dimana rasio ini menunjukkan seberapa besar utang jangka panjang atau utang yang harus dibayar lebih dari 1 tahun dibandingkan dengan modal yang dimiliki pemegang saham. Nah, jika rasionya itu lebih dari 1, artinya perusahaan itu lebih banyak membiayai usahanya dengan utang daripada modalnya itu sendiri. Nah, ini bisa beresiko karena terlalu bergantung kepada pinjaman jangka panjangnya. Nah, dapat dirumuskan utang jangka panjang dibagi dengan ekuitas pemegang saham. Nah, kemudian itu ada utang jangka pendek terhadap total utang, yang dimana rasio ini menunjukkan seberapa besar bagian dari total utang perusahaan yang harus dibayar dalam waktu dekat. Nah, biasanya itu kurang dari 1 tahun. Nah, semakin tinggi rasionya, semakin besar pula beban jangka pendek perusahaan yang bisa menunjukkan risiko kesulitan keuangan dalam waktu dekat. Dapat dirumuskan total liabilitas jangka pendek dibagi dengan total utang. Nah, materi selanjutnya itu mengenai interpretasi ukuran struktur modal, yang dimana cara untuk menilai seberapa besar risiko keuangan perusahaan berdasarkan perbandingan antara utang dan modalnya itu sendiri. Nah, jika proporsi utangnya itu lebih besar daripada modal, maka perusahaan itu dianggap berisiko tinggi karena harus membayar bunga dan pokok utang yang bisa menyebabkan gagal bayar saat pendapatannya itu turun. Kemudian ada ukuran solvabilitas berbasis aset, yang dimana menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi semua utangnya dengan aset yang dimilikinya. Semakin besar aset perusahaan, semakin kuat pula kemampuan untuk membayar utangnya. Nah, kemudian komposisi aset dalam analisis solvabilitas, yang dimana melihat jenis dan bentuk aset seperti kas, piutang, persediaan, dan aset tetap. Nah, jika aset lancarnya itu mudah dicairkan, maka kondisi keuangannya itu lebih aman karena utang jangka pendeknya itu bisa dibayar lebih cepat. Nah, kemudian ada analisis komposisi aset, yang dimana menganalisis proporsi tiap jenis aset untuk menilai apakah struktur aset perusahaan itu sehat. Nah, dapat digunakan untuk mengukur risiko dan stabilitas keuangan jangka panjang di perusahaan. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.